Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Langsung saja kita di sini kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Farhanul Hakim dan Muhammad Afrizal Fadli yang akan menjelaskan tentang instrumen oleh ahli bahasa. Ini yang kami dapat dari jurnal. Di sini bisa kita lihat ada yang pertama di sini ada aspek ukuran fisik media. Jadi menurut ahli bahasa yang dilihat di sini adalah ukuran fisik media. Indikatornya apa? Yang pertama adalah kesesuaian ukuran resolusi media ICM. Nah, jadi harus dilihat kesesuaian ukurannya. Kemudian kesesuaian ukuran atau resolusi dengan materi isi media ICM. Jadi ini harus ada pada instrumen penilaian dari ahli bahasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah desain kulit atau cover media ICM-nya. Nah, yang pertama di sini ada indikatornya penampilan unsur tata letak pada kulit atau cover, muka, belakang, punggung secara harmonis memiliki irama dan kesatuan unity serta konsisten atau sesuai pola. Jadi unsur-unsur depan cover, belakang, punggung secara harmonis. Jadi harus sesuai, ya kan? Harus sesuai dengan memiliki irama dan kesatuan. Kemudian yang kedua menampilkan pusat pandang atau center point yang baik. Jadi punya yang enak dilihat lah, gitu kan. Cover medianya enak dilihat seperti itu. Kemudian komposisi dan ukuran unsur tata letak. Nah, di sini ada judul, pengarang, ilustrasi, logo dan lain-lain proporsional, seimbang dan seirama dengan tata letak isi sesuai pola. Nah, itu ya. Jadi judul, pengarang, ilustrasi, logo dan lain-lain itu harus proporsional atau seimbang dan seirama dengan tata letak isi atau sesuai pola. Kemudian yang ketiga, warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi. Nah, jadi tata letaknya itu harus harmonis untuk memperjelas fungsi. Itu yang kedua, desain kulit atau cover. Kemudian yang ketiga, tipografi kulit atau cover. Jadi penulisannya. Nah, ukuran huruf judul media ICM lebih dominan dibandingkan nama pengarang dan nama penerbit. Jadi ukuran judul medianya tuh harus lebih dominan ya, biar lebih kelihatan lah gitu kan, daripada nama pengarang dan nama penerbitnya. Kemudian selanjutnya warna judul media ICM kontras dengan warna latar belakang. Jadi harus kontras tuh ya judul medianya dengan latar belakang covernya. Kemudian tidak terlalu banyak menggunakan kombinasi jenis huruf. Jadi jenis-jenis hurufnya tidak terlalu banyak gitu kan. Tidak terlalu kayak pokoknya rame lah gitu kan. Kemudian selanjutnya tidak menggunakan huruf hias atau jenis huruf sesuai huruf. Nah, jadi tidak menggunakan huruf yang di model-model gitu. Jadi ya standar aja gitu kan, sesuai huruf isi medianya. Itu yang ketiga, tipografi atau tulisan pada cover. Kemudian yang keempat, ilustrasi isi kulit atau cover. Nah, jadi pada ilustrasi isi cover itu menggambarkan isi materi ajar dan mengungkapkan karakter objek. Nah, itu ya. Kemudian bentuk warna, ukuran, proporsi objek sesuai realitanya. Kemudian yang kelima, tata letak isi medianya. Yang pertama di sini indikatornya penempatan unsur tata letak konsisten berdasarkan pola. Kemudian penempatan judul bab yang setara. Nah, ini sini ada kata pengantar, daftar isi dan lain-lain, seragam dan konsisten. Jadi ini ya seragam gitu, konsisten, sama gitu kan. Jadi dari judulnya, dari bentuk tulisannya dan lain sebagainya. Dan kemudian ilustrasi dan karangan gambar, captionnya. Kemudian penempatan hiasan ilustrasi sebagai latar. Nah, latar belakang tidak mengganggu judul, teks, angka, dan halaman. Jadi hiasan-hiasan atau ilustrasi sebagai latar belakang itu tidak mengganggu judul. Jadi biar nggak keganggu tuh judulnya tuh teksnya gitu kan. Kemudian penempatan judul
atau subjudul ilustrasi dan keterangan gambar tidak mengganggu pemahaman. Jadi itu ya, tata letaknya itu harus proporsional sih gitu kan, harus pas gitu kan biar kelihatannya mantap gitu. Kemudian yang keenam, tipografi isi media ICM, tidak menggunakan terlalu banyak jenis huruf, kemudian tidak menggunakan jenis huruf hias, tadi dekoratif ya, penggunaan variasi huruf. Nah, ini penggunaan variasi hurufnya nih, bold ditebalkan, italic tuh dimiringkan sama kapital. Nah, tidak berlebihan. Nah, kemudian jenis huruf sesuai dengan materi isi. Nah, jenis huruf sesuai dengan materi isi. Spasi antar baris susunan teks normal. Jadi spasi antar baris itu ya normal gitu kan. Kemudian jenjang atau hierarki judul-judul jelas, konsisten dan proporsional. Jadi itunya harus jelas. Kemudian kemudahan dalam memahami kalimat yang digunakan dalam ICM. Jadi ada kemudahan gitu kan dalam memahami kalimat yang ada. Kemudian pemenggalan kata itu yang dalam tipografi isi media. Kemudian yang ketujuh nih, yang terakhir, ilustrasi isi media. Nah, sini indikatornya kesesuaian ilustrasi, gambar statis, animasi, dan video pembelajaran dengan materi. Jadi harus sesuai dengan ilustrasinya. Kemudian ilustrasi mampu mempermudah pemahaman materi. Nah, jadi ilustrasi-ilustrasi itu membuat yang melihat atau yang membaca itu mudah gitu, dapat dipahamin. Kemudian akurat dan proporsional dengan kenyataannya. Kemudian penyajian keseluruhan ilustrasi serasi, dan terakhir adalah kreatif dan dinamis. Itulah kisi-kisi penilaian media oleh ahli bahasa. Jadi sangat teliti ya, sangat detail banget kan, dari tulisannya, dari tata letaknya, dari tipografinya dan lain sebagainya. Mungkin yang selanjutnya satu lagi ada lembar validasi ahli bahasa. Oke, baik. Terima kasih Saudara Farhan. Kita lanjut ke lembar validasi ahli bahasa. Boleh ke bawah petunjuk pengisian. Ya, di sini ada petunjuk pengisian. Yang pertama, kita penilaian dilakukan dengan cara memberi tanda cek atau checklist yang tadi pada kolom skala penilaian yang telah disediakan sesuai keterangan skor penilaian berikut. Yang pertama ada tidak baik, yang kedua ada cukup baik, yang ketiga ada baik, dan yang keempat itu sangat baik. Nah, itu penilaian skornya yang tadi bisa kita lihat di yang sebelumnya. Yang kedua ada setelah memberi tanda cek atau checklist pada kolom skala penilaian, mohon memberikan keterangan untuk perbaikan pada butir yang dianggap perlu secara singkat dan jelas pada ruang yang disediakan. Apabila tidak mencukupi, mohon ditulis di kertas tambahan yang telah disediakan. Jadi selain kita menceklis atau memberikan skor, kita juga memberikan keterangan hal apa yang memang harus diperbaiki. Ya, atas kerjasama dan kesediaan Bapak untuk mengisi angket ini, saya ucapkan terima kasih. Ke bawah lagi, Om. Nah, kita masuk ke yang ketiga, itu lembar validasi oleh ahli bahasa lagi di lampiran yang ke-12, boleh ke bawah. Yang dari dokter ya, petunjuk pengisian instrumen evaluasi media pembelajaran dari Ibu Dr. Hesti Widyastari. Yang ketiga, yaitu penilaian dilakukan dengan cara memberi tanda cek pada kolom skala penilaian yang telah disediakan sesuai keterangan skor penilaian berikut. Sama seperti tadi, yang nomor 1 tidak baik, yang nomor 2 cukup baik, yang nomor 3 baik, dan yang nomor 4 sangat baik. Keempat, setelah memberi tanda cek pada kolom skala penilaian, mohon memberikan keterangan pada perbaikan butir yang dianggap perlu secara singkat dan jelas pada ruang disediakan. Apabila tidak cukup, mohon ditulis di kertas tambahan yang telah disediakan. Sama seperti tadi ya, instrumen penilaian ini tidak hanya kita checklist dan kita beri skor, tapi kita memberikan juga evaluasi agar
ke depannya apa saja yang perlu diperbaiki dan juga dilaksanakan. Boleh ke bawah lagi? Sudah habis. Udah. Oke. Ya, mungkin dari keterangan tadi yang penjelasan dari lembar validasi yang sudah Farhan jelaskan, itulah memperjelasnya yang dimana kolom tersebut diisi dengan tanda checklist dan jika sudah diberikan skor yang tadi yang pertama itu tidak baik, yang kedua cukup baik, yang ketiga baik, dan yang keempat itu sangat baik, yang dimana nantinya skor tersebut akan dijumlahkan. Nah, jumlah tersebutlah yang akan menjadi penilaian bagus atau kurang bagusnya angket atau modul yang akan dinilai. Itu saja mungkin. Oke, mungkin sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.